guys, welcome back to Torto Collection YouTube channel bersama gue Revel, dan kita udah it's been a long time nggak ketemu di YouTube channel Torto Collection. Buat kalian semua, please banget support dan dukungan kalian supaya gue terus semangat untuk membagikan edukasi tentang hobi-hobi gue, baik kura-kura darat ataupun reptiles lainnya. So buat kalian semuanya wajib banget juga subscribe YouTube channel ini sebelum kita memulai video dari Torto Collection. By the way, buat kalian semua yang cari di Instagram torto.collection, nggak bakal ketemu guys, karena Instagram gue lagi under review. Bahkan gue udah buat 4 Instagram dan semuanya kena ban. Sedih banget karena itu Instagram yang udah gue build dari 2020 hingga sekarang ini. Dan thank you banget buat kalian yang selalu support, dan gue mohon banget please kali ini supportnya kalian lagi untuk follow Instagram baru gue, torto.official, yang akan gue tulis di layar nih. Jangan lupa follow torto.official. Sekarang kita mau lanjut lagi video ini. Buat kalian yang udah subscribe, kita akan ketemu sama salah satu komedian Indonesia, salah satu public figure yang gue udah gak sabar banget ketemu dia. So buat kalian, yuk just nonton video ini sampai habis. Guys, sekarang kita udah di depan rumahnya salah satu orang yang lucu lah. Pokoknya kita mau lihat siapa dia guys. Kita langsung ketok-ketok aja. Permisi. Tadi gue udah telepon sih sebelum nyampe. Harusnya dia udah siap. Sudah. Halo, Kak Ari. Brother, thank you banget. Ya, ini dia nih yang gue ceritain, seorang komedian Indonesia, public figure, dan pokoknya lucu lah, si Kak Ari Kriting. Hormat. Thank you sudah datang. Saya thank you juga udah kasih kesempatan. Siap. Udah bisa kebetulan di kontak juga. Siap. Saya kemarin tuh panik sekali. Jadi saya baru pelihara sulcata, tiba-tiba dia agak sakit-sakit. Udah teler banget tuh. Teler gua banget, lihat. makanya saya hubungi Bung Revel ini dari Torto Collection. Sekarang sudah datang. Terima kasih banget loh. Sama-sama, terima kasih juga. Mudah-mudahan membantu juga. Kita akan ngobrol lebih detail gimana caranya perawatan, kita saling sharing di sini. Siap. Mantap. Mas. Ya. Seneng banget nih. Thank you banget lah. Udah kita duduk di kediamannya Bapak Ari Kriting. Mohon maaf nih apa adanya aja ya. Waduh. Siap. Ini udah dikasih kesempatan yang luar biasa bersama Kak Ari Kriting. Kita video kali ini mau lihat Kak Ari Kriting stand up mungkin ya? Aduh, saya stand up tentang kura-kura ya. Saya punya kura-kura bagaimana itu? Kemarin saya akhirnya kirim saya punya kura-kura ke teman-teman di Torto Collection. Dia lagi sakit, bagaimana? Jadi kemarin udah diterima juga, kondisi lemas banget itu. nggak mau makan, Asli. matanya nutup sebelah juga. Saya melakukan kesalahan karena memang waktu itu saya tidak ada belum tahu lah maksudnya step-stepnya darah kura-kura bagaimana. Ternyata saya salah setup ya. Kan saya sempat minta Kak Ari juga tuh fotonya. Menurut saya sih kurang tepat penempatannya. Jadi sebelumnya Kak Ari Kriting ini kurangnya itu dirawatnya pakai akuarium. Akuarium itu tuh sebetulnya ada dua Kak Ari. Ada yang Gex itu tuh kurang lebih tingginya 27 cm. Sedangkan akuarium lebih tinggi. Otomatis pada saat suhunya lagi panas itu benar-benar istilahnya pengep lah. Kalau lagi dingin banget. Jadi akhirnya secara sirkulasi untuk pernafasan dan juga suhu akhirnya nggak terjaga. Gitu. Jadi itu pertama yang menurut saya harus diperbaiki sih. Yes. Pilek jadinya ya? Jadinya dia ada pilek juga. Terus ternyata Kak Ari sudah berapa lama rawatnya? 1 bulan? Sudah, iya sebulan lebih lah. Sebulan lebih si sulcata ini makannya buah setiap hari. Apa ya? Saya tidak tahu kenapa. Saya coba kasih makan sayur-sayuran, saya kasih makan pelet juga. Cuman dia tidak mau makan. Makanya saya ya udah mungkin perasaan kebapakan. Kasihan. Betul. Jadi saya manjakan dia, saya kasih makan pepaya terus tiap hari. Ternyata tapi itu normal banget karena setiap orang yang baru pelihara kura otomatis pada saat hewan yang nggak makan pasti khawatir lah. Di situlah kita akan ngasih makan yang dia mau makan. Padahal pada saat kita kasih istilahnya buah terus, lama-lama dia akan ada yang mudi. Dikasihin pelet yang nggak mau, dikasihin sayur dia nggak mau. Terkadang kita harus tega sedikit dalam tanda kutip ya, puasa 1 hari 2 hari mungkin itu nggak jadi masalah. Nah cuman kalau soal kayak kebiasaan makan torto mungkin next video kita akan bahas. Cuman pada intinya itu Kak Ari ini sih bukan jahat. Kak Ari itu justru mencintai sekali. Betul. Sampai akhirnya dikasih makan buah karena tidak diedukasi. Mungkin pada saat pembelian, boleh makan buah, makan sayur dan lain-lain, tapi tidak dikasih tahu berapa kali baiknya selama seminggu. Nah itu yang mungkin kita mau bahas secara detail. Betul. Jadi kadang-kadang kita sayang, tapi kita harus tahu apa yang terbaik untuk mereka juga. Jangan kita hanya turuti kita punya perasaan sayang saja. Ini saya baru mengerti ini. Makanya mudah-mudahan video kali ini kita bisa jelaskan beberapa hal yang ini harus diketahui sebagai edukasi lah buat semua yang pengen piara kura. Nah jadi saya hari ini udah bawa nih, ini adalah kandang pengganti si akuariumnya Kak Ari. Sip.
Ini kita pakai namanya Torto Table. Torto Table namanya Table. ini. Nah, itu tingginya kurang lebih ini 20-an senti. 20 Dia nggak terlalu senti. over, jadi sirkulasi udara semua bisa berganti. Oke. Nggak usah takut. Ini ukuran di 60 kali 60. Hmm. Jadi standarnya adalah tadi kita baru ngomongin tingginya. Berikutnya adalah lampu yang dibutuhkan. Lampu. Lampu itu ada dua. Yes. Ada lampu UVB sama UVA. Bedanya apa itu bedanya? Kalau UVA itu dia cenderung panas bolamnya. Itu Panas. untuk membantu pencernaan metabolisme si kura. Karena Oke. kalau reptil itu kan darah dingin. Benar. Nah, Kari orang timur darah dingin juga ternyata. Kita berdarah dingin semua. Kita panasin. Jadi pakai UVA itu untuk metabolisme pencernaan dan UVB itu untuk olah kalsium. Oke. Jadi dia bisa bertumbuh, terus dia punya makan, pup semuanya bagus. Jadi berarti masing-masing jenis lampunya itu sebenarnya kegunaannya beda gitu ya? Beda. Itu kita gunakan sekaligus dua-duanya atau pilihan? Nah, baru kita lanjut lagi. UVB itu digunakan 8 sampai 12 jam satu hari. Itu cukup. Oke. Kalau untuk UVA itu disesuaikan. Nah ini kadang orang misalkan jual kura nggak ngasih tahu berapa derajat sih. Kalau kura-kura sulcata itu kura-kura gurun. Itu Ya, kebutuhan Afrika dia suhunya 31 sampai 34 derajat. Dari Afrika. 31 sampai 34 derajat. Berarti sebenarnya suhu kamar rata-rata di Indonesia itu tidak cukup. Nggak cukup. Tidak cukup hangat untuk Iya. mereka. Makanya Oke, biasa oke. kita perlu nyalakan terus-menerus. Oke. Nah itu kadang tuh orang 31 sampai 34 siangnya dicek, malamnya nggak dicek. Jadi asumsinya adalah suhu ruangan gue udah cukup nih, siang udah 31 dimatiin. Nah makanya kita butuh namanya termometer. Saya udah siapin juga. Nanti di sini ada. Ini bisa untuk- cek suhu sama kelembapan. Ini saya memang tidak punya kemarin, jadi saya tidak tahu kura-kuranya saya itu dia sehat atau dia nyaman atau tidak ya. Yep. Oke. Jadi kalau kelembapan biasa sulcata tuh perlunya di angka 50 sampai 70 kelembapannya atau 50-60. Itu nggak usah terlalu pusing karena normalnya suhu ruangan dan di Jakarta harusnya ya sudah mencapai tersebut. Kelembapannya mencapai. Udah cukup. Jadi kita tinggal pusinginnya di suhu aja. Karena kadang-kadang kita merasa, wah udah gerah nih, berarti mungkin udah cukup. Padahal untuk kura-kura sendiri itu masih belum cukup ya. Betul. Sip. Itu harus diperhatikan. Kura-kura saya kemarin kena pilek itu gara-gara saya kurang teliti. Saya kepanasan, kayaknya dia udah cukup. Ternyata dia kedinginan. Betul. Nah sekarang kita coba setting aja langsung kali ya. Baru, Mulai dari silakan. alasnya deh. Yuk, Oke, kita siap. keluarin. Oke, sekarang kita lagi mau bahas tentang setup kandang. Oke, Tapi sebelumnya mau kasih lihat dulu Yes. setup kandang Kari sebelumnya. Oke, Ini saya tuh udah colong. ngaco. Gini guys. Jadi ini setup sebelumnya pakai akuarium, terus alasnya udah benar, pakai kokoas juga supaya dia menyerap pup pipisnya dengan baik. Terus ada batu-batuan, tujuannya adalah untuk basking. Tapi kali ini kita mau rubah full setupnya. Sabar dulu, saya mau tanya dulu. Oke. Basking itu apa? Basking itu buat sistem apa tuh yang? buat dia menghangatkan badan. Oke. Jadi misalkan ada lampu, batu ini nyerap panas, Kayak jadi mantulin bawahnya dia gitu ya. hangat juga. Oh, padahal saya taruh batu-batu itu karena Buat hiasan. Hiasan aja, ternyata ada manfaatnya. Tapi memang kalau yang ini ketinggian, Iya. nggak nyampe dia. Nah, tadi kandang yang ngaco. Sekarang kita mau lihat kandang yang benar Jadi bagaimana. cerita kita mau bedah rumah Yes. kura-kura. Kura-kuranya nih. Di sini udah tersedia Torto Table yang tadi disampaikan juga. Terus kita mau setting dari dasar. Oke. Kita persiapan dulu. Jadi buat kalian semua yang nonton, nggak harus kita beli Torto Table. Kalau ternyata, om saya ada budget untuk beli kontainer atau mungkin ada ember, yang penting ukurannya kurang lebih 60 kali 40 itu juga udah boleh. Kalau ini istilahnya buat estetika, kita taruh ruangan lebih cantik lah. Oke. Gitu. Oke. Kalau ini saya biasa, betul. Jadi kita bisa lihat front view-nya, langsung lihat si kura lah lagi main-main. Di sini saya udah siapin karpet PVC. Tujuannya apa? Karena nanti saya mau kasih ini, Kak. Sama persis kayak settingan kandangnya Kari. Ada kokohas, tapi supaya debunya itu jatuh ke bawah. Oke. Supaya nggak jadi iritasi juga. Oke. Dan sebaiknya ini dikasihkan paling bawahnya koran boleh, enggak juga tidak ada masalah. Yang penting debunya bisa turun. Oke. Nah, sekarang kita isi dulu nih. Dan sebetulnya tadi kan saya jelasin lampu ada dua, UVA sama UVB. Nah, itu ada juga yang gabungan, namanya solar. Solar. Itu otomatis kalau misalkan kurang hangat, itu harus nyalakan 24 jam. Tapi tenang aja, karena standarnya 8 sampai 12 jam, jangan takut. Itulah gunanya sih hiding cave, Ini rumah ya? boboknya. Oh, yang ini. Betul. Jadi kalau udah lebih dari 8 atau 12 jam,
dia merasa tidak butuh sinar tersebut, dia bisa masuk ke dalam sini. Kabur sendiri ya dia ya. Saya setelah melihat semua persiapan ini saya jadi merasa bersalah sama kura-kura saya di awal ya. Ternyata lebih ribet dari itu ya. Iya, lebih ribet dari itu. Saya pikir kura-kura biar nggak terlalu ribet kan. Ternyata kita harus perhatian cuy, jangan meremehkan. Betul. Untuk memelihara kura-kura ini. Karena melihara hewan tuh kayak tanggung jawab lah ya. Benar. Kayak kita punya anak. Benar. Awal-awal sih kita kayak santai-santai gitu, tapi kalau pas lihat kura-kura kita sakit, peliharaan kita sakit, kita langsung tiba-tiba merasa bersalah dan merasa kurang gitu. Jadi jangan sampai penyesalan datang belakangan. Karena awalnya itu pasti kalau namanya kita cinta hewan, kita nggak tega sama makhluk hidupnya, sama nggak rela sama dompet kita ya. Sebenarnya. Betul ya? Sebenarnya. Jadi harus mengimbangi ya. Betul. Kalau misalnya memutuskan memelihara, berarti memang harus persiapannya dihitung dulu. Karena saya dulu ya, Kari, banyak banget orang yang nanya, Kak, harga sulcata berapa dan lain-lain. Tanpa mengecilkan keinginan orang, saya selalu ingatkan mereka untuk kandang dulu persiapkan. Karena seringkali orang beli kura-kura karena ini salah. Kadang salah penjual juga ya. Jadi ya udah deh, yang penting jualannya aja. Laku udah aja. Yang penting laku aja. Dia, ya? Karena yang sebetulnya kita butuh ya ini dulu yang Ini dulu malah. Saya tuh kemarin kan melihara ikan di akuarium yang tadi itu. Terus karena kekecilan akuariumnya, ikannya kayak kebanyakan, akhirnya saya beli akuarium baru. Oke. Jadi adalah akuarium kosong ini tuh, saya pikir daripada kosong, saya pengen pelihara kura-kura udah lama kan. Terus akhirnya saya taruh di situ, ternyata itu adalah keputusan yang kurang baik. Maafkan aku ya kura-kura pertama gue. Nah, tapi mudah-mudahan tolong lah. Ketolong. Sekarang posisinya memang nggak mau makan. Jadi sementara saya force feeding dulu. Kita kita suapin makanan sama beberapa vitamin dan obat-obatan. Kita lihat progresnya 5 sampai 7 hari ke depan ya. Mungkin next gua akan update di YouTube channel Torto Collection. Iya. Ini yang namanya basking stone juga. Ini saya udah siapin. Ini buat dijemur. Ini kita taruh dulu deh. Basking. Ini basking stone, jadi dia bisa menghangatkan diri naik ke atas sini. Terus ada juga kita kan otomatis harus siapin lampu UVA. Nah UVA itu biasanya diletakkan di atasnya basking. Oh di atasnya. Betul. Frontal dia ya? Iya biar benar-benar hangat gitu, ngeresep. Nanti kurang lebih secara posisi akan kurang lebih posisinya di sebelah sini. Kita biasa agak ke atasan sedikit supaya agak nyebar. Oh, oke. Karena takutnya di sini hangat, di sini dingin banget. Oke. Karena kebiasaan kura itu akan mencari suhu yang paling rendah di dalam kandang, entah mengapa. Padahal mereka tahu itu berbahaya buat mereka. Emang ini ya, bodoh. Ada kamikaze-nya sendiri, mereka pengen bunuh diri kalian itu ya, kura-kura. Oke, itu tadi udah ada baskingnya, terus hiding cave-nya. Ini tempat buat istirahatnya. Berarti dibikin berseberangan ya? Berseberangan boleh atau di sampingnya sini juga silahkan. Yang penting jangan di bawahnya persis. Oke. Takutnya seperti biasa, mereka tidur di dalam, kasihkan akhirnya panas, dehidrasi, meninggal dunia. Wah, harus teliti tuh. Betul. Untuk lihat detail-detailnya penempatannya. Penempatan tuh penting. Jangan sampai dia fatal malah untuk mereka ya. Nah, nanti yang akan dipasangkan adalah lampu UVA. Ini lampu pemanas. Oh, ini belum ada lampunya nih? Belum. Cupnya doang nih? Itu cupnya aja. Nah, ini kadang orang lihat kayak lampu ayam KFC yang di pinggir buat ngangetin. Iya, buat ngangetin. Tapi bukan itu. Bukan, ini ya? memang ada kandungan vitamin UVA-nya. Oh. Jadi itu jangan disamakan dengan lampu penghangat brand-brand tertentu yang buat rumah. Bukan, Itu beda. Berarti ini ada manfaat kayak sinar mataharinya gitu ya? Betul, karena matahari itu ngeluarin beberapa gelombang. Salah satunya UVA, UVB. Jadi kalau misalnya yang malas jemuran di luar rumah, bisa jemuran di sini sebenarnya ya? Betul. Jemuran aja di sini. Bahkan sebetulnya kalau untuk di rumah sakit ya, Oh. untuk beberapa bayi mungkin yang butuh treatment khusus di inkubator, itu pakainya lampu-lampu ultravioletnya UVB. Untuk manusia juga bisa ini sebenarnya? Yang ini biasanya UVB. Oh, Untuk manusia olah bisa? kalsium bisa juga. Saya tadi padahal bercanda, ternyata bener loh. Ternyata betul. Caranya? Itu ada bagian ini namanya landing holder. Ini untuk memegang fitting lampu. Nah, Oke. biasa dijepitkan di sini. Ini posisinya tuh, ini kebetulan mohon maaf kurang lengkap Ya ada yang karena di pabrik ini. Oh, oke. Ini nanti akan dimajukan untuk menggantung si lampu tersebut. Oke. Ini buat fittingnya. Nanti posisi begini lah. Oke. Ini posisi begini, nanti bolamnya dipasang. Siap. Ini untuk supaya kena sekitar. Jadi jangan taruh di atas ini, percuma. Jadi di bagian kosongnya mereka. Oke. Gitu. Jadi yang UVB dinyalakan 8 sampai 12 jam. Ini silahkan dinyalakan seharian selama suhunya tidak mencapai 31 sampai 34.
Dan kalaupun misalnya suhunya di atas 34, dia bisa cari perlindungan sendiri juga. Kan? Betul. Ada opsi lain. Betul. Dia gitu. Betul. Ini Nah, baru kita ngeceknya ini pakai ini. Ada termometernya. Oh, ini ada tempat makan. Udah saya bawain tempat juga. makan. Buat Kura ya, Kak? Buat Kura. Jangan buat Kakak. Kalau iseng-iseng makanannya kurang nggak habis, saya bisa habisin. Dia akan adjust suhunya. Oke. Ini posisi yang terakhir dia cek berarti 2729, otomatis tanpa lampu kurang. Di sini. Betul. Padahal di sini udah cukup gerah sekali loh ini. Tapi ternyata mereka butuh lebih dari itu. Panas lagi. Karena reptil ya. Tuh. Jadi habis ini kita mau pasang dan kita langsung tes lampunya semuanya. Oke, sekarang kita udah nyalain nih setup kandangnya. Ini lampu UV-nya, karena lampu UVB nanti kita akan kirimkan menyusul. Oke. Jadi besok persis sudah akan terpasang juga. Tinggal ini yang ditunggu-tunggu, kuranya masuk. Kura-kuranya masuk. Kuranya masuk. Lucu-lucu banget kura-kuranya ya Allah. Jadi Kari ada memesan 2 ekor setelah 1 ekornya lagi dirawat. Lagi dirawat. Nah, ini dia pengganti. Ini size-nya kurang lebih 5-6 cm lah. 5-6 cm. Nah, saya bawakan 2 biar Kak Ari itu istilahnya ada perbedaan lah. Ya. Yang ini yang warnanya lebih cerah, sama satu lagi ini sebutnya mocha atau melanistic. Dia Mocha. pigmen warnanya lebih gelap. Oke. Nah, jadi orang kadang tuh pilihannya 2, mau cerah-cerah sekalian, gelap-gelap sekalian. Ini selera masyarakat lah. Oke. 2 yang paling terbaik di bidangnya. Betul. Saya tuh sukanya kura-kura sulcata ini karena dia jinak banget. Terus dia tuh nggak galak gitu. Nggak Betul, galak. betul. Kura darat nggak galak. Nggak galak. Saya tuh agak kesel sama hewan peliharaan yang suka galak. Oh, oke. Menurutku mereka itu adalah jenis hewan tidak tahu terima kasih ya. Dipelihara baik-baik, mereka malah galak, gigit-gigit kita punya tangan. Kalau sulcata itu lucu banget. Dia tidak nakal. Selamat datang di rumah baru kalian. Jadi sekilas aja nih, gue belum tahu ceritanya tuh kura yang lagi sakit, kok bisa tiba-tiba beli gitu? Emang hobi, pernah punya atau apa? Ya, jadi di Sulawesi dulu di rumah itu juga ada kura-kura. Oke. Ada kura-kura. Cuma itu memang agak galak, saya tidak terlalu akrab dengan dia ya. Pas kemarin jalan-jalan ada pameran, pameran reptil. Sudah lama nih pengen punya kura-kura. Sudah bilang juga sama Nona, cuman kan kita kan ada kesibukan juga. Oke. Nah, Nona itu sangat tidak percaya. Istrinya saya itu sangat tidak percaya saya untuk pelihara hewan karena dia bilang, Karena? nanti kamu ambil aja itu senangnya 2-3 hari, tapi habis itu nanti kamu tidak rawat. Sebenarnya saya sangat ingin rawat, Betul. cuman perawatannya salah, tidak terlalu Oke. tepat ya karena belum belajar. Nah, lewat di pameran itulah saya melihat seekor kura-kura yang menarik hatinya saya karena dia lucu-lucu banget, jinak-jinak banget. Terus akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya ini saat yang tepat untuk membeli. Karena nyonya sudah memberikan lampu hijau. Iya, lampu hijau setelah merayu berbagai macam cara itu ya. Akhirnya kesempatan itu tidak saya sia-siakan, saya belilah kura-kura. Sudah tuh saya bikin tempat tinggalnya kayak tadi itu lah Iya, ya. iya. Saya pikir itu cukup mendekati, tapi ternyata adalah pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tidak boleh kita kesampingkan. Nah, itu saya akhirnya belajar dari sebuah pengalaman. Terima kasih banyak loh ini teman-teman sudah datang mengajarkan saya cara yang baik untuk memelihara kura-kura. Mudah-mudahan di kesempatan kedua ini akan lebih baik lagi. Oke, nanti saya akan update terus lah. Mudah-mudahan Siap. terus growth, tumbuh besar Amin. di rumahnya bersama Kak Ari Kriting. Nah, untuk teman-teman di rumah yang tertarik untuk pelihara kura-kura, saya tuh paling senang adalah ngasih makan kura-kura. Ternyata itu apa ya? Rilis stres banget loh Betul, lihat kura-kura. betul. Membahagiakan sekali loh, membahagiakan sekali. Kasih makan dia sayur-sayuran, kasih makan dia buah-buahan mungkin 2 kali seminggu. Seminggu 2 kali Maksimal seminggu 2 kali. Meskipun buah-buahan adalah makanan kesukaan mereka, tapi mereka ini bukan Jangan tiap hari. kera. Jadi ada perbedaan tipis antara kura dan kera. Ini kura-kura bukan kera-kera. Jadi jangan kasih makan buah. Oke, betul. Betul ya. Nanti besok kalau ada yang datang di sana, kura-kura makannya apa? Sayur-sayuran. Kalau kera-kera, buah-buahan. Jangan ketukar ya. Betul. Ini filosofi baru. Filosofi Bisa baru. kita pakai. Bisa dipakai. Bisa. Kura-kura makan sayur, kera-kera makan Buah. Tapi kura-kura suka buah, tapi jangan terlalu sering. Saya punya kesalahan. Tapi itu Jadi kesalahannya tidak diulang ya. tidak akan diulang, tidak akan. Tapi tenang, kandang yang lama itu akan terpakai. Ya. Karena Kak Ari ternyata mulai melirik di sekitaran hobi reptil lainnya. Reptil Ya. lainnya. Mungkin ular, Mungkin ular, mungkin kadal, kadal mungkin. kera tidak mungkin. Karena bukan reptil. Oke. Betul. Kecuali dia merayap-rayap juga ya, merayap-rayap. Tapi kayaknya mulai dari kadal. Mulai dari kadal ya. Karena ular mungkin merayu Nona akan lebih susah. Akan lebih susah. Akan lebih susah. Tapi tenang, dimulai dari hal yang kecil, Kecil. nanti akan menjadi banyak dan besar. Betul. Buaya yang mungkin yang saya tidak akan pelihara. Belum tentu. Karena saya sendiri buaya. Tapi, biasa cari teman. Cari Betul teman. sih ya. Jadi lebih akrab. Kenapa orang Saya dulu nggak berani pegang kadal.
Kadang. Tapi akhirnya karena lingkungan, karena mungkin racun, akhirnya punya. Buaya juga mungkin tidak menutup kemungkinan. Bisa. Mungkin dari Kari nanti buayanya akan tertular ke saya mungkin. Betul. Jadi kita semua menjadi buaya. Jangan menjadi buaya darat ya. Cukup menjadi buaya reptil aja. By the way, thank you so much Kari udah bisa datang Thank you juga. banget. Kita sharing-sharing banyak Thank hal. you banget. Berharap banget kura-kura ini terus sehat dan besar. Amin, Bisa lihat amin, lagi amin. Siap, di lain siap. waktu. Thank you. Pokoknya karirnya terus gemilang. Amin. Makin Siap, sukses juga. Thank you teman-teman di Torto Collection juga. Mudah-mudahan Torto Collection bisa terus memberikan edukasi lewat konten-kontennya. Masyarakat di luar sana juga yang tertarik dengan reptil, utamanya juga kura-kura seperti saya. Persiapan dulu lah ya yang matang Betul, ya. betul. Persiapan dulu yang matang. Teliti dulu kira-kira kebutuhannya apa, baru putuskan untuk pelihara. Karena bagaimanapun Cocok. juga hewan yang lucu ini, tapi ini dia punya kebutuhan juga yang harus kita perhatikan. Betul. Kalau ada apa-apa, tanya aja sama teman saya ini. Welcome Torto banget. Collection. Welcome Welcome banget. Sekali lagi gue ingetin jangan lupa di subscribe video ini, di like, di komen, dan juga sekali lagi please follow my new Instagram di torto.official. Thank you banget Kari, sampai thank you. jumpa buat semuanya. Thank you, Kita thank you. nanti ketemu lagi dan gue akan Amin. update gimana kondisi kura-kura yang Siap. sebelumnya. Thank you. Thank you guys and see you on the next video.